Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji dan kepada Bapak Hargo Utomo selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Nastiti Nugraheni, sehingga pada hari yang baik ini saya bisa memaparkan skripsi saya dengan judul Evaluasi Kritis tentang penghiliran hasil riset dan inovasi Universitas Gadjah Mada melalui pendanaan Matching Fund Kedireka 2022. Latar belakang dilakukannya penelitian ini mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Tridharma Perguruan Tinggi. UGM memegang peranan penting sebagai perguruan tinggi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berkaitan dengan pernyataan Porter tahun 1990, perguruan tinggi menjadi kunci pembentuk sekaligus penggerak sumber daya manusia, sekaligus menjadi ujung tonggak penelitian dan juga penciptaan temuan-temuan baru, yang bermuara pada meningkatnya produktivitas serta kesejahteraan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah bahwa hasil riset dan inovasi di perguruan tinggi tidak dapat terwujud tanpa adanya penghiliran. Namun, hasil riset dan inovasi di perguruan tinggi kerap kali dihadapkan dengan lembah kematian yang menyebabkan terjadinya kegagalan penghiliran. Temuan ini dapat berimbas pada akuntabilitas UGM sebagai perguruan tinggi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis riset. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi penghiliran, pemetaan hasil riset inovasi UGM, dan juga faktor penentu sekaligus penghambat keberhasilan penghiliran pada Matching Fund Kedireka 2022. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan learning impact pada sektor pendidikan, khususnya di lingkup internal UGM dan secara umum di lingkup eksternal, baik bagi mitra studi maupun pemerintah, perihal menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam konteks penghiliran hasil riset dan inovasi. Adapun, ruang lingkup dan batasan penelitian ini mencakup usulan dikti dalam program Matching Fund Kedireka 2022 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada periode submisi pertama, kedua, dan juga ketiga yang berlangsung sejak bulan Maret hingga Desember 2022. Mengutip Newbert pada tahun 2007, penghiliran secara umum memiliki dua metode pendekatan, yakni supply push dan demand pull. Penghiliran supply push dilakukan melalui kolaborasi mitra hulu dalam pengembangan teknologi dan juga penciptaan dasar baru. Sebaliknya, penghiliran demand pull dilakukan melalui kolaborasi mitra hilir dalam mengidentifikasi permintaan dan pengembangan produk atau layanan. Mengacu pada buku The Triple Helix University Industry Government Innovation in Action oleh Etschkowitz pada tahun 2008, penghiliran inovasi di perguruan tinggi menggunakan skema Triple Helix yang terdiri atas academic driven, industry driven, dan yang terakhir merupakan gabungan antara keduanya, yakni commodity driven. Mengutip pada artikel The Essential of Innovation pada laman McKinsey & Company tahun 2018, berikut ini merupakan 4 tahapan proses penghiliran inovasi. Yang pertama, didukung oleh pernyataan ahli, yakni Thomson and Choi pada tahun 2006, ideasi merupakan proses penggenerasian ide ke dalam sebuah bentuk kebaruan yang memiliki manfaat utilitas. Dalam tahap ideasi ini, tim inovasi melakukan brainstorming untuk merumuskan ide dan juga gagasan. Yang kedua, tahap prototipe merupakan tahap di mana ide diwujudkan ke dalam bentuk model awal luaran yang dihasilkan. Tahap ini bertujuan untuk menguji penerapan konsep atas ide dalam wujud awal luaran. Setelah prototipe terbentuk, tahapan ketiga yakni tahapan pilot atau proses uji coba terhadap prototipe pada skema lingkungan yang terbatas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh rekognisi berupa feedback terhadap produk atau layanan. Dan pada tahap terakhir, setelah produk atau layanan memperoleh feedback, dilakukan proses scale up baik dari segi peningkatan kualitas, model bisnis, maupun operasi bisnis, hingga luaran inovasi ini dinilai layak hilir dan siap diluncurkan ke pasar. Mengacu pada sebuah studi dengan tajuk Antecedents and Consequences of Innovation tahun 2016, terdapat 6 aspek keperilakuan dalam proses penghiliran inovasi di perguruan tinggi yang terdiri sebagai berikut. Kreativitas, kolaborasi, manajemen risiko, kepemimpinan, orientasi pasar, dan keterlibatan organisasi. Salah satu upaya dalam akselerasi atau percepatan proses inovasi dilakukan melalui pendanaan publik. Berikut ini merupakan jenis-jenis pendanaan publik yang kerap dijumpai dalam skema penghiliran inovasi. Yang pertama, hibah dana, lalu inkubasi dan akselerasi. Selanjutnya ada modal ventura. Yang terakhir, yaitu riset dan pengembangan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan unit penelitian berupa Universitas Gadjah Mada dan juga Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM, di mana pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara langsung dengan para narasumber terpilih untuk memperoleh data primer. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, terhitung pada bulan Maret 2022 hingga bulan Desember 2022. Definisi operasional variabel yang pertama, yakni terkait bidang studi pengusul. Diketahui bahwa Universitas Gadjah Mada memiliki 18 unit fakultas, di mana 17 unit fakultas diantaranya turut berpartisipasi dalam Matching Fund Kedireka 2022. Namun, terdapat satu fakultas yang tidak berpartisipasi dalam program MF Kedireka 2022, yakni Fakultas Hukum dari klaster Sosial Humaniora. Selanjutnya, definisi operasional variabel terkait ruang lingkup riset. Berdasarkan buku panduan Matching Fund Kedireka 2022, usulan harus memenuhi salah satu dari keempat ruang lingkup riset yang diantaranya terdiri atas difusi atau bentuk adopsi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, kepakaran merupakan bentuk adopsi atas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melihat rekam jejak atau keahlian dosen dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, lingkup startup untuk memfasilitasi terbentuknya perusahaan rintisan ataupun usaha mikro kecil menengah yang merupakan hasil kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra strategis. Dan yang terakhir, Center of Excellence atau COE yang merupakan pembentukan suatu pusat unggulan teknologi guna mendukung penguatan riset dan inovasi di perguruan tinggi. Definisi operasional terakhir, yakni terkait bidang riset dan inovasi. Mengacu pada Permenristek Dikti nomor 38 tahun 2019 tentang prioritas riset nasional tahun 2020 sampai 2024, dalam lingkup internal UGM, ke-9 prioritas tersebut dikerucutkan menjadi 5 bidang prioritas. Yang pertama yaitu kesehatan farmasi, kemudian agroindustri, ketiga energi baru dan terbarukan, keempat, manufaktur, rekayasa, dan teknologi informasi, dan yang terakhir, heritage, seni, kultur, dan manajemen keberlanjutan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data memanfaatkan framework TVD atau teknologi value of data untuk mengetahui dan mengidentifikasi kegagalan dalam proses penghiliran inovasi baik bersifat temporer maupun permanen. Kemudian, teknik analisis data yang kedua adalah uji Chi-square, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel melalui uji komparatif dua variabel non-parametrik dengan skala nominal. Setelah dilakukannya pengambilan dan pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut. Menjawab pertanyaan penelitian pertama terkait proses implementasi penghiliran, program FF Kedireka telah berlangsung sejak tanggal 1 Maret 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022, di mana pengajuan submisi usulan terbagi atas 3 periode, adapun penggiliran pada program MF Kedireka terdiri atas 3 tahapan seleksi. Seleksi administrasi terkait kesesuaian dan kelengkapan berkas, sedangkan seleksi substansi hanya diberlakukan pada usulan periode 2 dan 3, di mana pengusul diminta melakukan pitching dengan durasi waktu 5 menit di hadapan reviewer, dan yang terakhir yakni verifikasi kelayakan. Namun, tidak seluruh usulan yang melalui tahap verifikasi kelayakan dinyatakan lolos pendanaan. Karena keputusan final terkait pendanaan sendiri ditentukan oleh tim internal Kedireka yang selanjutnya diumumkan pada laman resmi Kedireka. Berikut ini merupakan tabulasi data atas keberhasilan usulan Dikti UGM pada tiap-tiap periode submisi dan juga pada tiap-tiap gelombang pendanaan plotting penghiliran hasil riset inovasi berdasarkan framework TVD. Secara keseluruhan, dari ketiga periode submisi, tingkat kegagalan penghiliran sebesar 57% didominasi oleh kegagalan pada seleksi substansi. Bergeser pada pertanyaan penelitian kedua terkait pemetaan hasil riset dan inovasi UGM, secara kuantitatif, bidang studi sosial humaniora merupakan bidang studi dengan jumlah usulan penerima pendanaan yang paling rendah. Mengutip penuturan para narasumber dari bidang studi terkait, didapati bahwa mayoritas usulan merupakan basic science yang memiliki luaran dalam bentuk intangible. Oleh karenanya, tidak mudah untuk bersaing dengan usulan yang bersifat applied science dan memiliki luaran dalam bentuk tangible. Secara kuantitatif, sejumlah usulan pada ruang lingkup startup dan Center of Excellence tidak mendapat banyak atensi dari pengusul. Hal ini dibuktikan melalui ketimpangan angka submisi pada ruang lingkup startup dan COE yang sangat bertolak belakang dengan tingginya angka submisi usulan pada ruang lingkup difusi dan kepakaran. Jumlah submisi usulan pada bidang riset energi dan
dan juga heritage tergolong sangat rendah dibandingkan dengan bidang riset lainnya. Namun, garis tren pada bidang riset energi dan juga heritage memiliki derajat kemiringan yang lebih landai, di mana hal ini mengindikasikan bahwa jumlah submisi usulan belum tentu berkorelasi dengan success rate dari usulan. Maka dari itu, dilakukan uji komparatif Chi-square untuk mengetahui korelasi antar variabel bidang studi pengusul, ruang lingkup riset, dan juga bidang riset prioritas terhadap keberhasilan usulan matching fund ke Daireka 2022. Setelah dilakukannya perhitungan, diperoleh hasil uji Chi-square sebagai berikut. Hasilan penggiliran hanya berkorelasi positif terhadap bidang studi pengusul dan ruang lingkup riset. Jawab pertanyaan penelitian yang ketiga, diperoleh faktor penentu keberhasilan penggiliran, yakni terkait kapasitas usulan. Dari segi urgensi yang ditawarkan, suatu usulan harus menawarkan ide atas penyelesaian suatu masalah yang nyata yang dihadapi oleh mitra ataupun masyarakat secara umum. Tak hanya terkait kapasitas usulan saja, kapasitas pengusul juga sangat menentukan keberhasilan usulan, di mana dalam hal ini, rekam jejak dan juga keterampilan pengusul dalam mengelola serta memahami usulan secara mendalam sangat berpengaruh terhadap klien reviewer. Selanjutnya, yakni jaringan kemitraan. Kemitraan yang ideal dalam program Kedaireka merupakan mitra yang aktif dengan berkontribusi secara in-cash maupun in-kind sesuai dengan kebutuhan usulan. Oleh karenanya, penting bagi pengusul untuk menggandeng mitra yang tepat dan juga kooperatif. Faktor yang terakhir, yakni terkait pendampingan lembaga inovasi perguruan tinggi. Lembaga inovasi seperti Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM turut membersamai guna menunjang kebutuhan para dosen pengusul terkait pendampingan dan juga pengawalan Kedaireka. Sebaliknya, faktor penghambat keberhasilan penggiliran dalam matching fund Kedaireka 2022 dipengaruhi oleh ketidaksinkronan jadwal Kedaireka terkait dengan pelaksanaan KRS di tingkat universitas, ketidakpekaan pengusul terhadap kebutuhan usulan. Juga faktor yang terakhir, yakni terkait mekanisme pelaksanaan Kedaireka yang carut-marut, di mana banyaknya pengusul mengeluhkan bahwa sistem pelaksanaan Kedaireka masih bersifat administratif based. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan matching fund Kedaireka 2022, Universitas Gadjah Mada memperoleh predikat sebagai perguruan tinggi dengan submisi terbanyak, yakni sebesar 201 usulan dengan tingkat keberhasilan sebesar 42,79% atau setara dengan 86 usulan. Selain itu, periode submisi kedua menjadi periode yang paling strategis dalam menyumbang keberhasilan usulan UGM, di mana jumlah submisi UGM pada periode kedua mencapai 102 usulan dengan tingkat keberhasilan sebesar 43,1% atau setara dengan 44 usulan. Di lain sisi, value of date dalam pelaksanaan Kedaireka terjadi pada tahap seleksi substansi, di mana banyak usulan yang gugur pada tahap seleksi ini. Namun, dari uji korelatif Chi-square diperoleh kesimpulan bahwa bidang studi dan juga ruang lingkup riset berkorelasi positif terhadap keberhasilan usulan. Sedangkan bidang riset dan inovasi berkorelasi negatif terhadap keberhasilan usulan. Mengacu pada hasil wawancara dengan 24 narasumber, terdapat 4 faktor penentu keberhasilan, yakni kapasitas usulan, kapasitas pengusul, jaringan kemitraan, serta pendampingan lembaga inovasi. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan dalam matching fund Kedaireka 2022 disebabkan oleh ketidaksinkronan schedule Kedaireka, ketidakpekaan pengusul terhadap kebutuhan usulan, dan juga mekanisme Kedaireka yang bersifat administratif based. Dengan demikian, saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, program Kedaireka perlu berorientasi pada output base, yakni dengan mengacu pada output atau luaran yang dihasilkan dari usulan, baik itu dalam rangka memenuhi kepentingan industri maupun kebutuhan pasar. Oleh karenanya, dapat memberikan keleluasaan bagi para pengusul dan mitra industri dalam berinovasi. Yang kedua, yaitu terkait upaya pendampingan pengawalan dan fasilitasi Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM perlu dilakukan secara intensif bagi pengusul dengan minim pengalaman dan juga rekam jejak pada program hibah dana agar pendampingan Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM tidak terkesan tebang pilih bagi sebagian pengusul.
Dan yang terakhir, yakni sinergitas antar lembaga struktural perlu ditingkatkan kembali, mengingat pada tahun 2022 ini, peranan lembaga struktural hanya didominasi oleh Dipui saja. Demikian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kepenulisan maupun dalam penyampaian paparan. Serta terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.